bersama Bu Hajah Nuriani. Selamat datang Bapak Ibu GPAI Riau. Pantang live kecuali paketnya habis. Luar biasa. Subhanallah. Baik Bapak Ibu, untuk memanaskan suasana kita pada siang hari ini, Bapak Ibu mari kita beryel-yel terlebih dahulu ya. Jika MC mengucapkan GPAI Riau, Bapak Ibu mohon untuk menjawab Allahu Akbar, mantap. Siap Bapak Ibu? Ya. GPAI Riau, Allahu Akbar, Mantap. Lagi ya. GPAI Riau, Allahu Akbar. Mantap. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Semoga yel-yel ini menambah semangat kita untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan di room virtual ini dalam rangka webinar KKD GPAI Provinsi Riau edisi ketiga. Selanjutnya, izinkan saya mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada yang terhormat Bapak Ibu GPAI Riau, dan wabil khusus kepada Ibu narasumber, Ibu Feni Delviani SHI selaku pemateri kita terkait tema Kiat Sukses Lulus CGP atau Calon Guru Penggerak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk mengawali acara kita ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah SPDI, Guru PAI dari Kabupaten Kampar. Kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu dengan tampilan video oleh host. Hadirin dimohon menonaktifkan mikrofon. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Cekto Ingsun SPD, Guru PAI dari Kabupaten Pelalawan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزل بها المؤمنات والمسلمين Baik, Bapak Ibu, sepertinya Pak Ingsun keluar ya. Bagaimana, host? Iya, terputus dia. Putus Menghilang. ya. Ya. Baik, kita akhiri saja doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, apakah suara MC terdengar? Jelas. Jelas. Alhamdulillah cukup jelas sekali sampai di Rokan Hulu, Bu Laila. Pak Insunnya udah bergabung kembali atau belum ya? Baik, kita lanjutkan saja ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua KKG Provinsi Riau oleh Ibu Hajah Nuryanis. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Bu Lela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terutama sekali kita ucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini rencana kita untuk melaksanakan webinar untuk meningkatkan kompetensi guru GPAI yang ada di Riau alhamdulillah bisa terwujud. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya kelak kita di yaumil akhir dan dapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang terhormat Kasih Pais pada PAUD dan Sekolah Dasar Kemenak Provinsi Riau, Bapak Ridwan SHI, mudah-mudahan beliau nanti bisa segera bersama dengan kita. Yang terhormat Ibu narasumber yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, yang nanti kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparannya tentang calon guru penggerak. Yang kami hormati pengurus KKG PAI Provinsi Riau yang bisa hadir dan bergabung di ruangan Zoom pada hari ini. Dan yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Guru GPAI Hebat Provinsi Riau. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang bisa mengikuti kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PAI.
Sebagai guru, kita tidak boleh berhenti belajar walaupun kita sudah mengajar. Karena banyak perkembangan dan ilmu pengetahuan sekarang ini yang diberikan oleh pemerintah yang harus kita ikuti. Apabila kita tidak mengikutinya, maka kita akan ketinggalan zaman. Nah, salah satunya adalah tentang guru penggerak yang nanti akan sama-sama kita dengarkan bagaimana arahan dari narasumber untuk menjadi guru penggerak, karena pemerintah sekarang ini lagi menggalakkan semuanya bergerak, mulai dari guru penggerak, sekolah penggerak, dan kurikulum penggerak yang juga sekarang namanya adalah paradigma baru atau kurikulum prototip yang kita sama-sama sudah dengarkan juga ya dari materi-materi yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kegiatan kita pada hari ini akan dibersamai, akan dihadiri oleh Bapak Kasih, tapi baru aja berita yang kita dapatkan terakhir, beliau sekarang berada di Simalinyang. Ada kegiatan keluarga yang harus beliau hadiri, sehingga sinyal di Simalinyang sepertinya kurang bersahabat. Beliau sudah berusaha untuk masuk beberapa kali ke ruangan Zoom kita, namun sampai saat ini sepertinya beliau belum bisa bergabung dengan kita. Kalaulah seandainya sampai di akhir kata sambutan saya nanti Bapak belum hadir, maka kita akan lanjutkan saja ke materi selanjutnya. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain Bapak bisa membersamai kegiatan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini sebagai Ketua KKG Provinsi Riau. Yang pertama, di awal kepengurusan KKG Provinsi Riau dilantik, ya, kita sudah menyampaikan bahwa semua guru PAI harus masuk ke dalam komunitas SIM PKB. Ya, SIM PKB atau Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang dibuat oleh kementerian. Nah, untuk masuk ke dalam komunitas SIM PKB tersebut harus dilakukan oleh KKG Kabupaten atau KKG Kecamatan. Jadi komunitas ya Bapak Ibu, tidak individu. Barangkali sudah banyak kita sebagai individu masuk ke dalam SIM PKB, tetapi komunitas kita tidak ada di sana apabila pengurus KKG Kecamatan atau KKG Kabupaten tidak mengurusnya ke dinas. Oleh sebab itu, kabupaten yang belum mengaktifkan komunitas SIM PKB guru-gurunya, saya himbau kembali untuk bersinergi dengan dinas, silakan bawa SK KKG Kecamatan atau SK KKG Kabupatennya untuk membuat komunitas di SIM PKB atas nama komunitas guru PAI. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, untuk tahun ini kita tetap melaksanakan ujian sekolah. Kisi-kisi yang diberikan oleh pusat itu sudah sampai ke provinsi. Dan provinsi sudah menyampaikan ke KKG provinsi juga. Untuk tahun ini informasinya soal tidak dibuat oleh provinsi. Jadi provinsi tidak mewadahi pembuatan soal kita. Kisi-kisi diberikan kepada masing-masing kabupaten. Nah, sekarang di kabupaten silakan untuk merumbuk dengan dinas kabupaten kotanya. Apakah soal atau kisi-kisi tersebut dibuat oleh KKG atau oleh tim yang ada di dinas. Yang jelas Bapak Ibu, nanti apabila kisi-kisi ini nanti saya bagikan di ruang WA kita, itu Bapak Ibu harus menyampaikan ke dinas kabupaten kota atau pengawas sekolah bagaimana untuk menindaklanjuti kisi-kisi yang sudah diberikan oleh pusat untuk ujian sekolah PAI kita. Intinya soal boleh dibuat oleh KKG Kecamatan. Ya. Kemudian boleh juga dibuat oleh KKG Kabupaten. Yang jelas untuk memberikan soal itu kepada sekolah tentu akan berhubungan dengan dinas. Oleh sebab itu jangan lupa untuk bekerja sama dan bersinergi dengan dinas. Tolong tanyakan bagaimana nanti bisa memperbanyak soal tersebut. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, guru penggerak yang kita taja sekarang webinar ini, kita berharap setelah ini Bapak Ibu bersemangat dan termotivasi untuk mengikutinya. Karena kedepannya kementerian itu akan mengambil, apakah itu guru sebagai calon kepala sekolah itu diambil dari guru penggerak. Oleh sebab itu, mari kita ikuti webinar ini dengan baik. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita paham dan memiliki
keinginan untuk mengikuti program yang disediakan oleh kementerian. Jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, mungkin bisa di sesi setelah kita mendengarkan pemaparan dari narasumber, kita akan membuka tanya jawab. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ustazah Nurlela, karena Pak Kasih tidak ada, kegiatan kita pada hari ini saya buka dengan resmi dengan membacakan. Mari sama-sama kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ketua KKG Provinsi Riau, Bu Hajah Nuryanis, yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya kita sampai pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi terkait bagaimana regulasi pendaftaran dan regulasi guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Feni Delviani SHI, dan nantinya beliau akan menyampaikan bagaimana trik tentang kiat lulus CGP atau calon guru penggerak. Sebelumnya kami akan sampaikan biodata narasumber. Nama lengkap Ibu Feni Delviani SHI, tempat tanggal lahir Pekanbaru 23 Desember 1983. Beliau adalah guru PAI 011 Ganting, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Pengalaman mengajar sejak tahun 2008. Beliau adalah guru yang aktif di kegiatan KKG Kabupaten dan Kecamatan Kampar. Dan yang sangat luar biasa, beliau adalah CGP Angkatan 3 Kabupaten Kampar yang saat ini dalam masa pendidikan. Nah, kepada Ibu Feni Delviani, kami sediakan waktu dan tempat seluas-luasnya untuk memaparkan hal terkait regulasi kebijakan program guru penggerak hingga kiat sukses lulus CGP itu sendiri. Sebelum Ibu Delviani menyampaikan materi, kita sampaikan dahulu kegiatan kita ini nantinya akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Namun sebelumnya ketika narasumber menyampaikan materi, silakan kepada Bapak Ibu yang membuat pertanyaan, silakan diketikkan di kolom chat. Nantinya panitia akan melihat bersama dan saya sendiri juga akan melihat pertanyaan dari Bapak Ibu yang memiliki kesamaan akan diwakilkan pertanyaannya untuk disampaikan. Dan nantinya kita juga akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya langsung di forum virtual ini. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kepada Ibu Feni Delviani SHI, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu MC, Bu Nurlaila Purnama, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa materi, sedikit pengalaman saya seputar CGP. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Ibu Ketua KKG untuk menyampaikan pengalaman saya. Sebelumnya saya buka majelis ini dengan membacakan muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nuryanis yang telah memberikan inspirasi juga kepada saya sehingga kita bisa mengadakan webinar ini untuk memotivasi teman-teman GPAI se-Riau bagaimana bisa untuk maju terus bergerak untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru agama Islam.
Baiklah, Bapak, Ibu, guru GPAI hebat se-Provinsi Riau. Saya menyampaikan materi. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Pak Rahman, jadikan Ibu Salmadia host, dia mau share screen. Sudah. Udah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Jadi di sini di awal kegiatan ini saya telah membuat beberapa agenda untuk acara webinar kita pada hari ini, kiat dan trik lulus tes pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, bagaimana sebenarnya saya kenapa bisa kemarin itu ikut guru penggerak. Jadi kemarin itu saya masuk ke pendaftaran calon guru penggerak angkatan 3. Kebetulan ketika itu bulan Februari juga tahun 2021. Jadi ketika itu ada kuota untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten apa lagi waktu itu ya? Apa kemarin? Kalau nggak salah Kampar dan beberapa kabupaten, saya lupa. Kalau nggak salah itu Lawan ya. Jadi ketika itu saya kebetulan membuka SIM PKB. Awalnya itu saya buka SIM PKB itu kita nggak tahu ada guru penggerak gitu. Cuman sebelum itu memang lagi booming itu kegiatan di SIM PKB itu dari Kemendikbud itu ada guru berbagi. Jadi mereka mengadakan diklat gitu. Jadi ketika itu saya ikut diklat, setelah itu saya download sertifikat. Kemudian saya ada buka di link di situ ada guru penggerak, kebetulan bisa didaftar gitu. Saya masuk aja, kebetulan waktu itu kan memang belum booming seperti ini guru penggerak. Ternyata hari pendaftaran saya itu merupakan hari terakhir untuk pendaftaran guru penggerak. Saya ditelepon sama Ketua KKGPAI Kampar. Ketika itu Bapak Khairul Zuhri menelpon, Bu Fen, ternyata Ibu mendaftar itu adalah kuotanya Kampar. Dan Ibu itu sebenarnya beruntung karena memang tidak ada kota untuk berikutnya. Maksudnya itu ketika itu memang di Riau itu ada beberapa, tidak semua kabupaten yang untuk dibuka calon guru penggerak di tiap kabupaten gitu. Kemudian saya ikuti dan sekarang ini saya dalam masa pendidikan sudah berjalan lebih kurang 5 bulan. Jadi untuk kegiatan guru penggerak untuk angkatan 1, 2, dan 3 ini kami itu mengadakan pendidikan itu selama 9 bulan dan kabarnya untuk yang angkatan 4, 5, dan 6 untuk CGP-nya itu masa pendidikannya itu dipersingkat lagi menjadi 6 bulan. Mungkin perbedaannya itu hanya di pemadatan time dalam pendidikannya saja. Mungkin materinya sama saja, cuman di time pendidikannya saja. Jadi guru penggerak program guru penggerak ini sebenarnya kalau saya lihat dari materi-materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kita ya Bapak Ibu, walaupun kita sebenarnya itu kan dalam bukan langsung di Kemendikbudnya di Dinas Pendidikan, kita di bawah instansi Kemenak, namun tetap saja dari di bawah Kemendikbud, yang mana program-programnya saya lihat sangat memberikan manfaat yang positif baik bagi diri kita pribadi sebagai guru maupun manfaat yang luar biasa buat murid-murid di sekolah yang kita ajar. Kemudian bermanfaat juga untuk sekolah di mana kita bekerja. Baik Bapak Ibu, di sini saya membuat apa itu pengertian guru penggerak. Jadi guru penggerak itu adalah guru yang lolos dalam program pendidikan calon guru penggerak. Jadi pendidikan guru penggerak itu sendiri adalah program pendidikan kepemimpinan
bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan guru penggerak itu, kita itu belajar di luar jam mengajar kita sebagai guru. Biasanya kami itu belajarnya itu untuk efektifnya itu 1 minggu itu 4 hari, dan durasinya saya rasa tidak lama. Kami biasanya itu kalau untuk tugas kolaborasi bersama teman dan fasilitator, paling lama 2 jam, siang biasanya itu jam 1.30, nanti sebelum asar sudah selesai, atau nanti kalau memang butuh waktu yang lama, agak dikendorkan lagi jamnya melewati jam asar sedikit, selesai. Kemudian selain time tatap muka bersama fasilitator, daringnya itu, kegiatan itu adalah melalui sistem LMS. Jadi belajarnya seperti kita yang telah mengikuti PPG, belajarnya itu kita mengisi, ada beberapa pertanyaan yang mesti diisi, artinya kita membaca modul, kemudian dari modul itu kita menjawab pertanyaan. Kalau saya perhatikan, untuk biasanya kan itu kan kejar target centang biru gitu ya. Setelah kita diberikan modul, ada beberapa pertanyaan, 1 atau 2, selesai gitu. Cuman dalam program ini ada selain menjawab pertanyaan, kita dituntut untuk memberikan aksi nyata dari penerapan modul yang telah disampaikan oleh fasilitator dan modul-modul yang telah kita baca dalam LMS. Untuk lokakarya itu biasanya diadakan 1 kali 1 bulan. Kalau untuk Kampar kemarin itu mungkin berbeda ya setiap kabupaten tempatnya di mana. Kalau kemarin yang untuk angkatan 3 Kabupaten Kampar, kami mengadakan lokakarya 1 kali 1 bulan itu di Hotel La Bersa. Jadi 1 kali 1 bulan, bedanya dengan kegiatan daring, bertemu langsung bersama teman-teman dan pengajar praktik. Kemudian ada di situ di guru penggerak itu ada namanya pengajar praktik. Pengajar praktik itu adalah pembimbing bagi kami. Satu kelompok itu ada 5 orang yang mengajar, yang mendampingi langsung materi-materi yang kita dapatkan dalam modul atau di dalam LMS. Nah, fungsi fasilitator dia hanya memberikan materi ya juga. Kemudian apabila ada pertanyaan yang kurang kami pahami dalam materi-materi yang kurang kami pahami dalam LMS, maka fasilitator akan menjelaskannya. Bu Penny, boleh dipending sebentar. Pak Kasih sepertinya sudah bergabung dengan kita. Oke, boleh Bu. kasih. Ya, Bu, silakan Ibu MC. Narasumber. Nggak apa-apa, Ya. Ibu. Ya, kita tutup dulu apanya ya. Kita tutup dulu ininya, slide-nya ya. Share-nya ditutup dulu. Yes, Oke, Bu Lela, silakan dipersilakan kepada Pak Kasih ya, sudah bergabung bersama kita. Silakan. Baik, Bunda. Ditutup dulu share-nya. Ya, sebentar Ibu. Gimana dia ini? Stop share aja. Oh, stop share, iya ini. Tadi ketutup. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Mohon maaf untuk paparan materinya kita pending terlebih dahulu ya. Selanjutnya, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kasih Pais, PAUD, dan Dasar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Ridwan SHI MH. Dan kami mohon Bapak Kasih untuk menyampaikan sekapur sirih terkait KKG Provinsi Riau dan bagaimana untuk kemajuan GPAI Provinsi Riau ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah bisa bergabung? Bagaimana, Bunda? Ya, tadi katanya udah bergabung. Tadi kata beliau udah bergabung, udah masuk, apa terlempar lagi ya? Bentar ya, dicek dulu.
Coba dilihat di layar udah bergabung. Ya, Assalamualaikum Pak. Bapak udah berada di Zoom? Bapak udah masuk ke Zoom? Belum nampak nama. Udah dipersilakan Pak untuk bicara. Coba Pak bicara dulu biar nampak. Ya. Waalaikumsalam. Bapak udah berada di Zoom? Iya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Udah dipersilakan oleh MC. Ya, silakan. Tidak muncul. Beliau mute. Atau masih mute, Bunda? Bapak masih mute mikrofon Bapak. Mikrofon Bapak masih mute. Ya, buktinya Bunda nelpon suara Pak Kasih tidak kedengaran. Halo, Assalamualaikum. Ya, itu dia baru Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, akibatul muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana menjelang siang menjelang sore ini kita bersama-sama dapat berjumpa dalam rangka webinar yang ditaja oleh KKG ke provinsi dalam persiapan menjadi guru penggerak yang terbaik. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang merupakan suatu hasanah kita semua. Pertama sekali yang saya hormati Bapak GA Ibu Ketua KKG PAI Esdas SD Provinsi Riau, Ibu Dr. Haja Nurianis. Kemudian yang saya hormati para guru yang bergabung di dalam KKG Provinsi Riau yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kali pertama, suatu kebahagiaan bagi saya untuk bisa bergabung pada siang yang berbahagia ini. Walaupun sekarang saya masih dalam perjalanan. Karena saya memenuhi undangan, ada kawan yang di Semalinyang Pesta. Kebetulan tadi perjalanan, tadi saya tidak sempat masuk, makanya saya menyempatkan diri untuk berhenti sebentar dalam rangka memberi motivasi dan pengarahan kepada kita semua. Walaupun saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang pantas dan memang tidak diragukan lagi dalam akademis keprofesian sebagai seorang guru. Dari Kanwil Kemenak Riau, semalam saya sudah bicara dengan Pak Kabid Dr. Haji Edas Umar. Kebetulan beliau selalu saya sampaikan juga masalah webinar kita ini, dan dia sangat memberikan tanggapan yang positif. Tentu satu hal yang mesti kita sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menjadi guru yang ideal itu paling tidak ada beberapa hal yang mesti kita laksanakan. Kali pertama yaitu tuntas pembelajarannya. Jadi kalau seorang guru itu wajib tuntas pembelajarannya. Kemudian seorang guru itu wajib mempunyai semangat yang sangat tinggi walaupun kondisi kita saat sekarang ini dalam masa pandemi yang mungkin baru beberapa hari, kedepannya mungkin lagi kita akan di WMO kan lagi. Semalam ada SE dari Pak Menteri untuk Kemenak Pusat terhitung tanggal 3 sampai tanggal 9 itu di WFH semua karena kantor itu dibersihkan dari seluruh Omikron. Kemudian yang terakhir adalah seorang guru itu wajib mempunyai keteladanan. Hal itu yang disampaikan oleh Pak Kanwil waktu kami melaksanakan BPKB di Kota Dumai. Tapi paling tidak bahwa sesuai dengan judul yang telah ditaja oleh KKG menjadi seorang guru penggerak. Saya dapat menyimpulkan bahwa guru penggerak ini tentu dilandaskan dari sekolah penggerak. Yang tujuannya apa? Tujuannya bagaimana peserta didik kita mampu menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, menjadi pendidik dan siswa yang Pancasila. Intinya apa? Kelima sila yang ada di Pancasila itu ada di dalam sanubari para pendidik kita.
sehingga nanti dia akan muncul rasa optimis diri dia, percaya diri dia bahwa program-program pemerintah ke depan, khususnya yang ditaja oleh KKG ini kan telah di-launchingkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Bapak Menteri Nadiem Makarim dan Menteri Agama, bahwa tujuannya ini adalah bagaimana siswa ini menjadi diri dia seutuhnya. Intinya di saat guru PAI mengajak dia untuk melaksanakan sholat, bukan dia ditunggu oleh kawan yang lain, tapi dia juga ikut mengajak ke kawan lain untuk melaksanakan sholat. Seperti inilah harapannya ke depan, bahwa metode-metode pembelajaran yang telah diwacanakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian ada program-program strategis lagi yang dapat saya sampaikan, bahwa guru PAI itu wajib bisa menyampaikan persoalan moderasi kepada peserta didiknya. Moderasi ini adalah bahwa moderasi beragama ini bukan agamanya yang dimoderasikan, tapi cara kita beragamanya yang memoderasikan. Jadi jangan salah ada yang mengatakan bahwa kelompok ini yang benar, kelompok ini yang salah. Hidup di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan konsekuensi konvensi bersama kita, bahwa negara kesatuan ini wajib kita jaga. Oleh karena itu ada ungkapan mengatakan hubbul watan minal iman. Kecintaan kepada tanah air itu adalah sebagian dari iman. Ini membuktikan bahwa ulama kita dahulu telah melaksanakan moderasi beragama ini kepada kita semua, sehingga nanti satu kelompok tidak mengatakan ini adalah kelompok kami yang terbaik dan kelompok ini adalah yang terjelek. Kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentu cita-cita pendahulu negara kita bagaimana negara ini utuh sampai akhirnya. Tidak ada pecah belah dan terjadi perpecahan negara. Oleh karena itu salah satu program yang telah dicanang oleh Kementerian Agama yaitu bagaimana memoderasikan moderasi beragama hingga sampai ke peserta didik. Semalam saya tengok dalam SKP termasuk Pak Kanwil. Pak Kanwil itu ada 12 program yang mesti dia jalankan. Dan salah satu program yang mungkin kita laksanakan di PAI adalah program moderasi beragama. Makanya di saat nanti di tanggal bulan 4 atau bulan 5, kami dari PAI akan mengusulkan selain program-program yang telah kita laksanakan seperti PPKB, kemudian saya juga ingin ada penguatan dari KKG dan NGMP. Saya berharap kita di KKG dan NGMP ini bisa bersua paling tidaknya satu kabupaten sekali. Berarti ada 12 kabupaten, ada 12 titik yang mesti kita jumpai. Begitu juga dengan MGMP yang ada di Provinsi Riau. Kami juga berharap nanti pelonggarannya akan kami usulkan untuk MGMP ini di 12 titik kabupaten kota. Sehingga nanti semua kita bisa bersama-sama berhimpun berkumpul di kelompok-kelompok masing-masing, yang mana kelompok ini akan menjawab segala tantangan, segala keinginan kita bersama. Sehingga nanti kami terus akan berkomunikasi dengan Ketua KKG dan Ketua NGMP ke depannya, program-program apa yang mesti harus kita laksanakan. Dan insya Allah di tanggal 17 ini, kami akan melaksanakan ujian kompetensi untuk pengawas PAI Provinsi Riau. Ya. Oleh karena itu, kisaran tanggal April, kami akan melaksanakan ujian kompetensi untuk pengawas Provinsi Riau. Sehingga nanti tidak ada lagi Provinsi Riau akan terjadi kekurangan dari pengawas yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami sangat memberikan apresiasi terhadap program-program seperti ini. Dan saya siap untuk mengusulkan paling tidak pembinaan KKG ataupun NGMP. Sebab kalau melalui Zoom ini susah sekali. Kadang-kadang sinyal yang kurang. Dan tidak, saya berharap dukungan kita semua selaku kasih PAUD dan dasar, dan saya akan berjuang untuk bersama-sama bagaimana kita bisa berhimpun dan berkumpul sama-sama, paling tidak 12 kabupaten kota ada satu titik kita bersama-sama.
Jadi saya minta dukungan dari Bu Ketua dan juga guru yang lain karena kondisi kita masih pandemi. Mudah-mudahan nanti anggaran untuk kita ke depan dapat diberikan ataupun harapan kita bisa diberikan oleh pusat, terutama Dirjen Pendes untuk kedepannya nanti KKG NGMP, kemudian persoalan-persoalan bantuan untuk KKG NGMP dan sarana rumah ibadah itu juga akan menjadi usulan saya selaku kasih PAUD dan kasih dasar. Kepada Bapak Ibu semua, mungkin waktu yang membatasi kita, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian sekali lagi saya apresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan selaku kasih PAUD dan dasar, saya bisa memberikan support materi dari aspek kegiatan ini nantinya. Saya akan berjuang di tanggal mungkin insya Allah April saya berangkat untuk mengusulkan kegiatan kita untuk 2023. Mungkin KKG MGMP ini juga Pukjawas, pembinaan Pukjawas akan menjadi prioritas kami di kasih PAUD dan dasar. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin demikian sebagai kata sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasih sudah membersamai kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kasih yang telah dengan susah payah menyempatkan diri untuk memberikan sambutan dan arahan yang pada intinya untuk kemajuan GPAI Riau. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya kita akan lanjutkan pemaparan materi. Namun sebelumnya kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan dibuka mikrofonnya ya supaya semangat. Silakan Bapak Ibu untuk membuka mikrofon sebentar sebelum kita lanjutkan ke materi yang tadi terputus. Jika MC mengucapkan GPAI Riau, Bapak Ibu jawab dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasang ya. GPAI Riau. Allahu Akbar, mantap. Ya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk mematikan mikrofonnya kembali karena pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Ibu Feni Delviani SHI. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih Bu MC. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan share screen materi kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi kita lanjutkan lagi sedikit tadi saya sekilas menceritakan bagaimana pengalaman saya yang telah saya lalui sebagai calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Kampar. Kemudian ini tadi poinnya selama program guru tetap menjalankan tugas sebagai guru. Jadi kegiatan kita sebagai guru penggerak pada dasarnya tidak mengganggu kegiatan belajar. Bahkan dengan kegiatan belajar itu kita bisa mengintegrasikan langsung ilmu yang telah kita peroleh dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Nah, untuk regulasi, jadi yang mendasari adanya kegiatan guru penggerak itu ada. Ini yang terbaru adalah salinan Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Ini saya ambil poin pentingnya saja. Di bab 2 ternyata untuk kedepannya, ini sebenarnya saya waktu awal masuk ke guru penggerak ini nggak tahu, karena kita kan awal niat kita itu sebagai guru bagaimana setiap hari itu kita harus meningkatkan keilmuan, karena kita kan udah tahu kalau kita satu hari ini sama dengan hari yang lalu, maka dihitung kita sebagai orang yang merugi.
Nah, kita ingin setiap hari kita meningkat setidaknya menambah kompetensi ilmu, maka kita ikuti program-program yang menambah ilmu kita sebagai pendidik. Nah, untuk kedepannya dari Kemendikbud sendiri, di situ untuk guru penggerak diberikan ada ini bahwa ada peluang bagi guru penggerak itu untuk menjadi kepala sekolah. Jadi untuk kedepannya, untuk kepala sekolah, guru penggerak itu, sertifikat guru penggerak itu merupakan salah satu dari syarat menjadi kepala sekolah. Makanya ketika Ibu Ketua KKGPAI Riau memberikan keluangan untuk kita mengadakan ini, merupakan suatu merupakan suatu kesempatan yang sangat luas, khususnya guru PAI. Untuk kedepannya itu saya berharap kita, khususnya nih yang bapak-bapak, sebenarnya kalau perempuan sih boleh aja gitu ya, setidaknya yang bapak-bapak untuk kedepannya kan diminta bagi guru penggerak, calon guru penggerak yang telah memiliki sertifikat pendidik itu ada peluang untuk menjadi kepala sekolah. Nah, kita ingin kedepannya di kepala sekolah itu tidak hanya dipimpin oleh guru-guru umum, kita juga berhak untuk menjadi kepala sekolah. Di sini untuk syarat kepala sekolah itu yang pertama memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau diploma 4, kemudian memiliki sertifikat pendidik, memiliki sertifikat guru penggerak, kemudian memiliki pangkat paling rendah golongan 3B yang berstatus sebagai PNS, kemudian memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada lagi poin-poinnya tidak saya sebutkan. Nah, untuk guru yang bukan PNS, kemarin ada saya lihat di searching YouTube, Bapak Menteri menyebutkan bahwa dengan kegiatan guru penggerak yang memiliki sertifikat guru penggerak, maka mereka diberi kemudahan untuk untuk mengikuti PPG atau mengikuti tes P3K ya, kelulusan tes P3K. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang apabila kita mengikuti guru penggerak ini. Kemudian ini adalah undangan untuk rekrutmen calon guru penggerak angkatan 6. Jadi Bapak dan Ibu, ada di sini undangan dari Kemendikbud yang membuka ruang bagi kita untuk melaksanakan tes seleksi pendidikan guru penggerak angkatan 6. Jadi dalam pembukaan setiap angkatan ini tidak seluruh kabupaten yang diberikan kuota. Jadi kita sebenarnya harus rajin mencari informasi kota kabupaten mana saja yang dibuka per angkatannya. Untuk angkatan 6 tahun 2022 ini kota di Riau itu untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi untuk kabupaten yang lainnya barangkali ada kesempatan di angkatan berikutnya, angkatan 7. Itu kalau nggak salah kemarin untuk pembukaan calon guru penggerak itu ada 12 angkatan. Jadi mereka punya target berapa guru itu ditargetkan untuk menjadi calon guru penggerak 12 angkatan. Mudah-mudahan untuk berikutnya kabupaten Bapak dan Ibu yang belum termasuk dalam kuota, Bapak dan Ibu saling sering memberikan informasi. Barangkali kabupatennya terdapat kuota untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Sebenarnya memotivasi kita untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini adalah kita sebagai guru GPAI tentunya dalam mengajar itu kita sudah memiliki niat bahwa sebagai guru itu kita mencari pahala dengan berlandaskan bahwa setiap amal yang kita lakukan itu merupakan amal jariah yang merupakan ladang amal bagi kita dalam mengajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Kemudian ini merupakan prospek guru penggerak ini ada prospek di hari ini kita sudah melihat bagaimana
kegiatan guru penggerak itu banyak sekali para guru itu yang berlomba-lomba bagaimana mereka bisa masuk mendaftar sebagai seleksi calon guru penggerak. Kemudian dari kegiatan guru penggerak, kita bisa mengintegrasikan pembelajaran dengan ilmu yang kita peroleh dalam pendidikan guru penggerak melalui aksi nyata di sekolah. Ini di antara capaian yang telah saya peroleh selama kegiatan guru penggerak. Jadi dalam LMS saya itu ada 3 modul. Di awal sekarang sudah memasuki awal modul yang ketiga. Untuk 2 modul yang telah saya lalui itu sudah banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Artinya ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan biasanya kalau di PPG kan kita belajarnya itu bagaimana mempelajari misalnya teori behavioristik kayak gitu, masalah pedagogik itu kan kayaknya udah biasa gitu untuk guru, apalagi untuk guru umum. Nah, untuk di program guru penggerak ternyata materinya berbeda gitu, bukan hanya di situ ada juga, tapi ada suatu nilai lebih yang saya dapatkan. Jadi di awal modul 1 itu kita diajarkan bagaimana sebenarnya peran guru gitu. Meskipun yang di itu sangat sesuai dengan ajaran kita, ajaran agama Islam, sangat sesuai dengan peran kita sebagai guru dan memang memberikan perubahan dalam kita mengajar. Setelah kita memahami peran penting kita sebagai guru, kemudian saya coba menghubungkan dengan beberapa teori-teori pendidikan, baik teori pendidikan dengan kata-kata Ali bin Abi Thalib, kata-kata kemudian hadis-hadis, banyak juga beberapa materi yang sinkron gitu. Namun apabila sesuatu ada yang agak menjanggal gitu, saya mencoba untuk menetralkan aja. Ini berarti materinya mungkin diadopsi dari orang non-Islam. Jadi disitulah peran kita sebagai guru agama untuk bisa menyaring. Ini teori umum, ini teori yang ini kalau seandainya bertentangan, kita pahami aja itu sebagai teori luar gitu. Jadi kita hendaknya nanti ketika praktek di lapangan, kita tetap bisa menjaga etika kita sebagai guru, tetap bisa mengajar materi kita yang sesuai dengan agama Islam. Karena kita ini berada di bawah Kemendikbud, ada juga beberapa teori-teori yang berasal dari orang non-Islam. Kalau yang kebanyakan itu untuk teori yang dipakai dalam pembelajaran itu masih memakai sistem pembelajaran Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan. Kemudian kita dalam pembelajaran selama PPG CGP itu ada beberapa pembelajaran yang baru, misalnya ada nanti istilah restitusi, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE, pengelolaan emosi, posisi kontrol, kemudian nanti bagaimana kita bisa membangun komunitas praktisi di sekolah, bagaimana kita berkomunikasi efektif. Semuanya saya rasa sangat memberikan masukan yang berarti bagi seorang CGP itu untuk selalu meningkatkan kompetensi. Apabila itu diterapkan, maka memang dampaknya sangat positif, baik kita sebagai guru, sekolah, dan murid. Saya sangat merasakan perbedaan sebelum saya menjadi CGP, bagaimana saya mengajar di kelas. Setelah saya mengikuti program ini, memang ada gitu perubahannya, dan itu memang tampak dari reaksi siswa, reaksi guru juga. Misalnya dalam pembelajaran kita memang muncul ide-ide, oh ini sepertinya memang harus diginikan kelas itu. Jadi di kelas setelah kita mempelajari teori, mempraktekkannya, memang terjadi perubahan yang luar biasa untuk program guru penggerak. Selain kita belajar misalnya bagaimana berkomunikasi yang efektif, ada namanya praktek coaching, baik dengan rekan kerja dan murid. Kita juga diajarkan bagaimana mengelola manajemen sekolah.
Makanya syarat dari calon guru penggerak yang lulus untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Jadi kita diajar bagaimana mengelola manajemen sekolah. Setidaknya kita tahu, oh seperti ini manajemen sekolah. Kemudian kita juga diajar bagaimana mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi di situ di materi-materi itu kita langsung dituntut untuk bisa mengambil suatu keputusan seandainya kita dalam posisi kepala sekolah. Jadi banyak sekali ya manfaatnya selain berkolaborasi, belajar bersama-sama kawan, bersama fasilitator dan pengajar praktik. Ini adalah di antara manfaat-manfaat yang saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak. Kemudian ini saya berikan motivasi diri agar Bapak dan Ibu GPAI Seriau lebih termotivasi untuk menambah kompetensi mengikuti seleksi calon guru penggerak. Kenapa? Yang pertama, ini sebenarnya pertanyaannya ini pertanyaan yang diajukan si tes wawancara. Jadi tes wawancara itu adalah seleksi tahap ketiga setelah seleksi unggah profil CV dan esai, kemudian seleksi simulasi mengajar, dan terakhir seleksi wawancara. Saya ketika itu ditanya apa motivasi diri Anda mengikuti CGP. Jadi saya berpikir saya ingin menjadi orang yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Kalau kepala sekolah saya bilang kayak gini, akan ini juga ladang kita, maka seharusnya kita terus setiap hari meningkatkan kompetensi diri. Apalagi calon guru penggerak itu diminta adalah yang syaratnya itu memiliki masa kerja 10 tahun, sisa masa kerja 10 tahun. Berarti masa kerja yang cukup lama bagi kita, makanya kesempatan kita untuk menjadi calon guru penggerak saat ini jangan sampai disia-siakan karena memang masih lama gitu. Kita tidak mau kita itu hanya duduk seperti ini dari tahun ke tahun tak ada peningkatan. Makanya itu yang memotivasi saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, dan saya berharap Bapak dan Ibu juga saya minta seperti itu karena saya memang prinsipnya kita juga berprinsip seperti itu. Kita ingin setiap hari kita meningkat, kita ingin setiap hari menjadi orang yang beruntung. Ya, kemudian ada prinsip juga. Oke. Ya Bunda, sebelum kita lanjut ke motivasi atau kiat-kiat suksesnya, bagaimana kalau kita bacakan dulu pertanyaan dari teman-teman nih? Sepertinya memang terkait regulasi ya. Ya Ibu, silakan. Enggak apa-apa ya. Jadi boleh. Nanti kita khusus ke motivasi ya. Baik, di kolom chat ini ada teman kita dari Ibu Lisna Safeti dari Pelalawan. Bertanya, apakah syarat mutlak untuk menjadi calon guru penggerak dan bagaimana ruang geraknya bagi para guru penggerak ini? Silakan Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah syarat mutlak untuk menjadi calon guru penggerak? Mungkin dari segi masa kerja menjadi gurunya, apakah ada batasan dari segi usia segala macam begitu? Oh ya, untuk syarat dari guru penggerak itu telah memiliki pengalaman mengajar selama 5 tahun, kemudian memiliki sisa masa mengajar itu 10 tahun bagi PNS. Jadi masa mengajar 10 tahun ya. 10 tahun bagi PNS. Jadi seperti usia 50 lah maksimal. Jadi bisa non PNS juga bisa masuk. Tadi kan udah saya sebutkan. Itu sebenarnya sudah ada di salinan ini. Apakah di sini ada Bapak dan Ibu yang kepala sekolah? Ada Ibu Ibu Ketua? Belum ada. Jadi sebenarnya selain pendaftaran untuk guru penggerak, calon guru penggerak juga dibuka sebenarnya untuk pengajar praktik. Jadi pengajar praktik itu diminta dari kepala sekolah. Pengajar praktik tugas fungsinya itu membina dari CGP itu sendiri.
Ada juga berarti kalau Kampar, Meranti, dan Bengkalis berarti yang dibuka adalah kepala sekolah dari kabupaten tersebut. Nanti bisa saya share di grup apa saja persyaratan untuk calon guru penggerak. Oh, bukan di situ ya, di sini. Ada juga pertanyaan Ibu. Oke ya. Apakah guru penggerak yang masih honor harus mempunyai masa mengajar lebih dari 5 tahun gitu? Iya Ibu, iya. Jadi memang minimal telah mengajar itu selama 5 tahun. Ini ada saya, Bapak dan Ibu bisa lihat share screen? Bisa. Persyaratan yang ini persyaratannya untuk guru minimal S1, pengalaman mengajar 5 tahun, sisa masa kerja 2 tahun sebelum pensiun, kemudian itu aja. Artinya kalau baru 1 tahun belum bisa ya Bu ya? Belum Ibu. Iya, 5 ini ada tahun. pertanyaan dari Pak Sarman Al-Farisi. 1 tahun belum bisa Pak. 5 tahun minimal. Ada pertanyaan lain, Bu? Saya kolom chatnya di sini kok nggak kelihatan ya? Sementara itu saja pertanyaan yang ada di kolom chat, Ibu. Baik. Nah, silakan dilanjutkan pada kiat-kiat sukses menjadi calon guru penggerak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kesimpulannya kesempatan itu tidak datang 2 kali, jadi kita memang harus memanfaatkan kesempatan itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kota yang dibuka itu memang dibagi-bagi, mungkin untuk angkatan 7 beda lagi kabupatennya. Dan memang untuk guru penggerak itu memang diberikan juga keluasan, berarti tidak ada seperti anak tiri dari Kemendikbud. Buktinya saya kemarin juga heran, saya kok bisa gitu GPAI. Ternyata memang bisa gitu. Artinya ketika nanti kita berkolaborasi dengan guru SD, dengan guru kelas, guru PJOK juga ada, kemudian guru SMA, guru SMP, ternyata memang tidak diberikan per mata pelajaran seperti itu, cuma di tingkatnya aja, tingkat pendidikan dasar, tingkat SMP, tingkat SMA seperti itu. Jadi tidak ada per mata pelajaran kalau dalam pendidikannya. Jadi itu merupakan peluang juga bagi kita untuk bisa berkolaborasi dengan guru umum. Nah, di sini ada saya tuliskan lini masa pendaftaran CGP Angkatan 6. Jadi sebenarnya untuk verifikasi, untuk seleksi bahan itu tidak beberapa hari lagi, sekarang tanggal 5 ditutup tanggal 18 Februari 2022. Jadi Bapak dan Ibu dari angkatan GPAI dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Meranti, Kabupaten Bengkalis yang belum mendaftar atau yang belum login, silahkan login, lihat di SIM PKB-nya. Di situ bisa Bapak dan Ibu mendaftar sebagai calon guru penggerak. Ini kemudian ini ada ini penilaian esai, unggah dokumen tanggal 10 Januari sampai 18 Februari. Ini merupakan seleksi awal. Kemudian nanti verifikasi dari tim tanggal 21 sampai tanggal 28 Februari penilaian esai. Jadi nanti untuk kegiatan unggah dokumen itu termasuk pengisian esai sampai tanggal 22 Maret. Yang tanggal batas akhir 18 Februari itu pengisian kurikulum vitae, esai, dan unggah dokumen. Sebelumnya Ibu MC, saya ingin bertanya, apakah di sini sudah ada Bapak dan Ibu yang sudah login SIM PKB untuk pendaftaran CGP Angkatan 6? Saya ingin tahu ya, bagaimana Bapak Ibu? Gimana sebenarnya mereka jalannya gitu. Yang dari Kampar, dari mana lagi ya? Meranti ya Bu ya? Meranti Bu dan kemudian Bengkalis. Bengkalis. Saya rasa ada nih Pak Mul dari Bengkalis, rasanya sudah login ya. Kalau yang Kampar kemarin kebetulan saya sudah japri saja, mereka yang di PAI dan saya juga sudah share di PAIS Kampar. Alhamdulillah sudah Bu Master. Esainya belum. Esainya. Ya.
Alhamdulillah. Saya lagi ya Pak, tetap semangat ya Pak. Ini waktunya tinggal Semangat Pak sebentar. Mul. Insya Allah mohon bimbingannya ya. Insya Allah Pak. Jadi waktunya tinggal sebentar. Trik-trik pengisian esai. Wawancara tanggal 9 sampai 15 Juni pengumuman. Ini. Nah dimulai. Kemana nih? Mulai belajar itu bulan Agustus. Seperti saya dulu bulan Agustus juga mulai belajar. Oh, nah ini dia nih, mulai belajar bulan Agustus ya Bu ya? Iya, jadi masih lama sebenarnya tenggang waktu, kita masih santai. Yang untuk Inhil kan sekarang angkatan 5 ya Bu? Sekarang Angkatan kami 5 Inhil. Berada pada tes wawancara, beberapa hari yang lalu saya sudah di tes wawancara. Nah, apakah setelah tes wawancara ini ada tes yang lain, kemudian pengumumannya itu kapan, dan apakah sama nanti masa belajarnya apabila lulus dengan angkatan 6 di bulan Agustus ini? Begitu. Yang untuk angkatan 5 ini. Biasanya memang nggak sama, Bu. Nggak sama. Nggak sama ya? Sama. Berarti lebih maju ya? Lebih maju. Setelah wawancara itu, kalau dulu kami ada namanya tes bakat skolastik. Sebenarnya untuk angkatan selanjutnya nggak ada tes bakat skolastik. Tes bakat. Biasanya itu tertera di SIMPKB di LMS akun ya? LMS. Ada Ibu tertera itu kapan tes bakat skolastik tidak? Nggak ada. Yang muncul cuma simulasi dan wawancara. Ya, berarti nggak apa-apa. Memang sih kalau tes bakat skolastik itu saya rasa sih untung-untungan juga, karena memang pertanyaannya itu agak susah gitu. Entah kenapa, mungkin karena itulah tidak ada angkatan berikutnya pakai tes bakat skolastik. Seperti tes potensi akademik formatnya. Ini. Jadi seandainya nanti di LMS Bu Laila ada pengumuman, ada LMS di LMS itu TBS, berarti Ibu cek saja search di YouTube apa-apa saja materi yang biasa muncul untuk tes bakat skolastik. Gitu aja. Jadi sering-sering buka SIMPKB ya gitu ya? Iya Bu, cuman kayak memang kemarin saya ada di grup itu, kalau untuk angkatan ini nggak ada lagi tes bakat skolastik, tapi jaga-jaga lihat aja. Nggak ada. Memang susah soalnya Bu. Ya Pak Mul, semoga lulus juga esainya. Amin. Dan teman-teman yang lain. Ini yang tadi ya sudah saya itu tadi kriteria umum. Nah, jadi yang ini materi intinya ini cara login SIM PKB. Barangkali Bapak dan Ibu ini sudah bisa untuk login SIM PKB. Kita mengetikkan saja di Google. Saya rasanya Bapak dan Ibu MC ini perlu disampaikan lagi materi ini. Rasanya teman-teman sudah punya SIM PKB dan sudah pernah membuka juga. Ada portal-portalnya yang sudah tertera di sana ya. Untuk GPAI yang belum masuk komunitas bisa nanti mereset passwordnya ke admin Kak. Sementara yang sudah masuk komunitas nanti kalau ada kendala reset passwordnya ke ketua komunitas KKG masing-masing. Ini ya udah bisa. Ya portalnya aja tunjukkan Bu. Oh ya, portalnya saya nggak buat link, cuma saya tuh sukanya bikin langsung aja di Google itu saya ketikkan aja. Jadi saya ketikkan aja login SIM PKB gitu. Kadang-kadang kan alamat situs itu agak itu saya susah menyimpannya. Jadi login SIM PKB kita nanti masuk ke Kemendikbud, dicari di situ di guru penggerak. Barangkali yang belum ada daftar mungkin di sini di item itu ikonnya itu mungkin daftar ya. Atau masuk gitu. Ini kemarin saya coba login dengan menggunakan akun teman. Kalau akun saya memang udah langsung login, nggak bisa lagi seperti ini. Kita masuk ke trik pengisian CV dan esai. Pengisian CV itu merupakan awal dari rangkaian kita mengikuti tes seleksi dari calon guru penggerak. Ini barangkali udah semua nih yang pengisian CV kita isi lengkap. Apa saja poin-poin yang mesti kita isi, tandanya sudah centang hijau.
Kemudian di keterangan status itu ada yang bertanda centang hijau merupakan syarat yang sudah dilengkapi, berarti yang sudah dicentang hijau. Kemudian ada juga syaratnya itu opsional, artinya tidak mesti kita isi, tidak apa-apa. Nanti kalau ada tanda seru di LMS-nya itu, di akunnya itu, maka itu menandakan belum lengkap diisi. Dia wajib diisi, tapi kita sendiri belum melengkapi. Jadi harus teliti Bapak dan Ibu mengisi LMS di CV dan esainya apabila sudah login. Kemudian yang mesti diunggah itu adalah KTP, kemudian surat dukungan dan izin kepala sekolah yang sudah di-scan, di-stempel, dan diberi nomor. Gini ya contoh yang di LMS itu. Jadi yang pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih, mengembangkan orang lain, baik secara individu maupun kelompok itu opsional, boleh tidak diisi. Dokumen penting mesti. Kemudian kita masuk ke esai. Jadi esai itu merupakan tahap kedua setelah kita unggah CV, unggah surat izin atau unggah KTP. Nah, untuk pengisian esai, di esai itu di LMS kita itu ada 12 pertanyaan. Ada 12 pertanyaan. Nah, untuk esai itu kita diberikan durasi mengerjakannya itu selama 2 jam 30 menit. Jadi triknya ketika kita mengisi esai itu memang sekali duduk gitu. Memang harus tuntas. Jadi memang Bapak dan Ibu siapkan time atau kondisi yang kira-kira bisa kita di situ mengerjakannya tuntas gitu. Jangan disambung-sambung. Jadi memang selesai simpan gitu, kirim gitu. Jadi memang diminta pengerjaannya itu fokus maksimal 2 jam 30 menit sekaligus, fokus tuntas sekaligus. Kemudian jangan lupa diklik simpan dan di atas jawaban. Untuk pengisian esai itu biasanya kan soal-soal yang diajukan di esai yang 12 itu soal-soalnya itu panjang-panjang. Apa sih sebenarnya gitu? Apa sebenarnya yang diminta dari pertanyaan dalam esai? Jadi kita memang harus memahami pertanyaan yang diajukan. Kemudian dalam menjawabnya itu kita tidak boleh plagiat. Maksudnya barangkali kita karena memang sudah tidak ada ide lagi, kita minta jawaban dari CGP lain. Nah itu memang ada dari Kemendikbud itu memang ada mesin untuk mencek bahwa jawaban ini termasuk plagiat. Barangkali kita mencari jawabannya di Google, kita kopikan, itu termasuk tindakan yang plagiat dan otomatis memang jadikan kita nggak lulus gitu. Termasuk juga Bapak dan Ibu, misalnya kayak gini, kita ingin takutnya nanti jaringan kita bermasalah gitu kan. Jadi saya misalnya kita berinisiatif, saya tulis dulu lah di Word pertanyaan ini apa jawabannya, kemudian kita kopikan nanti di LMS. Ternyata itu juga termasuk plagiat meskipun tadi kita sendiri yang mengetikkan. Jadi triknya kita memang mengetik langsung setiap pertanyaan kita ketik, klik, kemudian simpan. Jangan kita klik di Word dulu, lalu kita kopikan ke LMS, itu yang juga termasuk plagiat. Apalagi kita plagiat dengan jawaban kawan, jelas sekali. Jadi sepertinya memang ada durasi time pengetikan di LMS itu. Kalau kita kopikan memang sekaligus ketahuan juga kalau kita itu plagiat. Jadi triknya biasanya ini pertanyaan-pertanyaan esai ini muncul di saat kita wawancara. Sebelum ikon esai itu ditutup, maka setelah kita klik simpan, nanti bisa kita kopikan ke dokumen kita untuk misalnya di Word, di laptop. Jadi jangan sampai terbalik ya Bapak dan Ibu. Kita ketik dulu di LMS, langsung di akun SIM PKB kita jawabannya, baru disimpan. Nah untuk dokumen kita baru kita kopikan. Jangan nanti terbalik pula. Kita bikin dulu di Word baru kita kopikan, itu termasuk plagiat. Jadi jangan salah gitu. Karena hal-hal sepele seperti ini yang bisa mengakibatkan kita tidak lulus. Biasanya itu di tampilan awal SIM PKB itu sudah dijelaskan bahwa bagaimana sebenarnya tindakan plagiat ini.
Ini kemarin juga ada sebenarnya pengalaman dari angkatan 5, Ibu Nurlela angkatan 5 dari Inhil, Ibu. Ya, Inhil dan Rohul ya angkatan 5, Ibu. Halo Ibu. ya, iya Bu. Angkatan 5 Rohul dan Inhil ya Bu. Ya, Rohul juga ikut. Rohul ya. Jadi teman, dia GPAI juga, dia kemarin, Bu, saya kenapa nggak lulus di tahap awal CV dan esai katanya. Oh, padahal teman-temannya lulus. Artinya kan masih tahap awal itu, belum simulasi, belum esai juga. Kenapa kok udah down duluan gitu. Kemudian saya tanya, dia bilang kayak gini, padahal saya sama jawabannya sama kawan yang lulus. Oh, udah saya dari kata-katanya saja dia sudah lagi gitu. Cuma saya nggak bilang kan di depannya. Kemudian saya coba minta akunnya, coba saya lihat, boleh saya minta akun gitu. Jadi saya cek akunnya. Apa ya, artinya pengalaman memang betul-betul terjadi gitu untuk angkatan 5 teman yang dari 2 kabupaten tadi. Dalam pengisian esai, ini ada di bawahnya juga saya sebutkan. Ternyata selain dia plagiat, katanya dia mengaku sendiri, padahal jawaban saya sama katanya. Cara penulisan kalimatnya itu memang salah. Jadi kan kita kan itu memang minta karakter tuh, diminta misalnya 1000 karakter, 1500 karakter. Nah, beliau mengisinya mungkin karena buru-buru, tidak ada spasi, tidak huruf besar kecil, memang kaidah EYD-nya ya. Kaidah EYD-nya memang nggak dipakai sama sekali. Jadi orang yang membaca atau asesor atau yang tim penilai itu memang kayaknya dari tulisannya saja memang apa ini yang ditulis, paling seperti itu ya, makanya di situ kenanya di situ. Jadi memang penting bagi kita untuk menulis itu bagaimana menulis jawaban esai itu sesuai dengan kaidah EYD, di mana kita mesti menulis yang kalimat, kita tahu lah guru saya juga nggak mesti mengajarkan Bapak dan Ibu, setidaknya kita memiliki waktu yang luas untuk mengedit itu. Kayaknya kalau dibiasakan mungkin nggak lama, atau mungkin ya, Bu Bapak Penny. Iya. Sepertinya ada yang raise hand nih. Oh iya, silakan. Ya, supaya interaktif kita lanjutkan aja ya pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini ada yang ingin bertanya langsung, agaknya nih agak 3 orang nih. Ya, silakan Ibu. Ya. Boleh Master. Oke, Pak Mulyadi dari Bengkalis, silakan. Sorry, tutup kamera ya, lagi di OTW. Kak Asi, buka. Buka lah. Ya. Rohul mau nengok nih. Mana tahu lagi deh saya. Sedikit saja. Tadi paparan dari narasumber katanya kalau kita mengetik di Word dulu kemudian dipastikan di LMS itu termasuk plagiat. Ya. Iya. Tapi saya udah beberapa kali ikut sosialisasi, memang bagusnya diketik di Word dulu karena waktunya yang terbatas di LMS itu kalau seandainya kita tidak simpan cepat tersimpan dia hilang. Saya udah beberapa kali ikut sosialisasi, memang bagus ketik di Word dulu, tapi kok kontradiksi. Hilang ya, Pak. Mohon penjelasan. Saya bilang nggak hilang Pak. Karena kita. Maksudnya kalau kita lewat dari durasi yang ditetapkan, itu tidak akan tersimpan. Jadi kebetulan kami juga sosialisasi di kecamatan yang angkatan 2 dari Bengkalis. Memang mereka menyarankan ketik di Word dulu, karena kalau langsung di LMS nanti kemungkinan akan tersimpannya itu kalau waktunya habis dia tidak tersimpan. Jadi dan juga pernah ikut sosialisasi yang online, mereka juga menyarankan di Word dulu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya Bapak, ada memang beberapa, saya juga dapat seperti itu dari beberapa teman. Cuman ini yang terbaru dari angkatan 1 Pak, yang dari Pekanbaru. Jadi mereka bilang seperti itu. Kalau saya di LMS, kalau saya yang sekarang saya LMS udah masa pendidikan itu, ketika saya mengetikkan beberapa paragraf itu otomatis dia tersimpan ya Pak Mul. Dan saya rasa untuk 12 pertanyaan itu, ini kayaknya kita mesti mencari tempat yang aman untuk jaringan. Memang tidak kadang-kadang kan gini. Ya, Pak? Ya kadang-kadang kan gini Bu, kita ide itu nggak sekali muncul. Kadang
diinap-inapkan dulu, direnungkan dulu, baru muncul ide. Jadi selesai satu soal break, selesai dua jalan-jalan soal dulu ya? break, gitu kan. Oh, pakai Ya, break. seperti saya kemarin seperti itu, Pak. Oh, pakai Iya, break. jadi Ya. mereka memang banyak memberikan solusi, menyarankan ketik di Word. Nanti kalau udah selesai, udah oke rasanya, sudah kita teliti secara baik, udah oke, pastikan di LMS, baru bisa kita save atau kirim. Tapi tadi bilang termasuk plagiat, maka kami jadi ragu juga jadinya. Ya. Iya. Angkatan 1 itu sudah termasuk plagiat katanya. Kemudian dari pengajar praktik, nanti ya jangan dipakai dulu ya. Dari pengajar praktik, mereka mengatakan bahwa memang triknya itu memang sekaligus kita tulis, jangan pakai break, Pak. Jangan pakai Oke, break. sedih. Jadi bagusnya sekaligus. gimana nih? Soalnya kebetulan di Sekaligus, Bengkalis saya kan ada. kemarin sekaligus. Artinya ide-ide itu masih panas di otak. Kan itu kan jawab pertanyaan-pertanyaan itu kan nyambung tuh antara pertanyaan 1, 2 sampai 12. Boleh dari Ibu MC juga boleh berikan tanggapan ya, karena beliau juga Mungkin lulus. sekedar Boleh berbagi sedikit pengalaman menambahkan? aja. Ya. Kalau masalah plagiat ini kayaknya ini kan ada server dari Kemendikbud begitu. Kapan terdeteksi plagiat? Apabila ada kita 2 kali mempastekan pada sesuatu aplikasi atau apa yang sifatnya online gitu, sehingga bisa terdeteksi oleh server gitu. Kalau hanya di Word tanpa online rasanya tidak plagiat gitu. Cuman mungkin namanya aja kita memplagiat atau mengopas gitu istilahnya. Tapi kalau untuk di server biasanya kalau yang tidak bersifat online di perangkat kita saja kita simpan, rasanya tidak akan terdeteksi plagiat di server. Kalau menurut pengalaman saya begitu, Bu. Ya bisa Oke, jadi. terima kasih. Jadi mungkin itu karena untuk apa ya Ibu, untuk berhati-hati dengan jaringan yang tidak takut kehilangan. Tapi kalau LMS kita mungkin langsung ya Bu. Kalau saya itu kalau LMS online Bu, bisa jadi begini Pak Mul, kita sudah ya. Bisa jadi kita hanya menebak saja karena memang berhati-hati dengan yang namanya media online. Kalau mau mempastekan di tempat yang tidak bersifat online saja, di Word saja misalkan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nur Laila Purnama. Ya, barangkali ya seperti itu yang termasuk plagiat, Ibu 2 kali copy paste. Cuman ini angkatan 1 bilang ini juga sebenarnya kurang banyak yang tahu. Jadi Ibu sebenarnya yang angkatan 1 Pekanbaru yang termasuk juga plagiat mengcopy yang telah kita ketik, mungkin nggak durasi pengetikan di LMS, mungkin di situnya kena plagiat. Tapi saya rasa kalau seandainya yang tercover untuk yang dikatakan sebagai plagiat 2 kali paste itu di sistem online, saya rasa juga bisa benar. Jadi intinya kita terserah lah ya Pak Mul mau mana, pilih yang mana, karena memang menurut Ibu Nur Laila Purnama memang kita dari perangkat kita sendiri, artinya kita sekali tuh mau copy paste ya Bu Nur. Kalau di perangkat kan nggak kan online, kita hanya berhati-hati saja. Tapi kalau di Word saja, Word biasa, saya seperti itu kemarin. Rasanya tidak berpengaruh dengan server plagiatnya gitu, karena kan kita offline gitu. Oke, ya, terima kasih karena pengalaman sosialisasi dari GP Bengkalis Angkatan 2 juga sosialisasi di daerah kami memang menyarankan begitu. Artinya kalau kita langsung di LMS takutnya nggak terkejar waktu atau sinyal bermasalah atau apa-apa. Akhirnya yang kita kerjakan itu mubazir, nggak tersimpan. Akhirnya ada baiknya dikerjakan dulu di Word. Nanti ketika sudah oke rasanya apa, copy pastekan di LMS katanya begitu. Terima kasih. Oke Pak Mul, boleh nanti diikuti saran dari itu Ibu. Buktinya lulus ya Bu Nur Laila untuk seleksi SAI. Ya, alhamdulillah. Ya Bu. Ada lagi yang raise hand nih Bu. Kita lanjut ya ke pertanyaan ya, biar interaktif saja. Dan informasinya kita akan berakhir nanti di pukul 15.30.
Sekarang pukul berapa ya? 15. 15. Ya, jadi kita bagi kesempatan untuk pertanyaan aja ya. Ini yang raise hand Ibu Asmanidar dari Pelalawan. Silakan Bu, Belum dirohul buka ya. kameranya. Yang singkat ya Bu, waktu kita tinggal sedikit. Ini mikrofonnya dibuka Bu. Bu Asmanidar, apakah ada di tempat? Atau salah pencet nggak, Bu? Pak Cekto Yes. ini raise hand juga nih. Tapi yang kenampaan ibu-ibu, bukan Pak Cektonya. Bu Lela, Pak Jasni dari Rohul. Oh ya, Pak Jasmi. Terima kasih kepada Bu Laila sebagai MC. Mudah-mudahan menjadi MC internasional. Amin. Ada aja doanya tuh. Senang sekali ya bertemu sama Ketua KKG Provinsi Riau dan juga pengurus-pengurus KKG se-kabupaten kota se-provinsi Riau. Di sini menyimak dari penyampaian. Yang singkat ya, Ustadz. Oke, siap. Pertanyaan saya pertama sekali saya ingin menceritakan sedikit sebuah pengalaman yang baru saja saya laksanakan dan rasakan tentang penulisan tadi ya. Mungkin ada aturan tersebut tidak mengikat kepada seluruh angkatan mungkin ya. Ada beberapa angkatan itu mungkin boleh seperti yang dikatakan oleh Pak Buya Mulyadi kita tadi ya, boleh jadi ya. Dan juga itu aturan tersendiri lah, kita lihat angkatan itu apa saja persyaratan dan apa segala macam. Namun alhamdulillah kami juga pernah melaksanakan hal itu. Kita ketik dulu di Word, alhamdulillah angkatan kita dan sekarang sedang menunggu hasil daripada wawancara yang kita sudah melaksanakan wawancara. Pak Jasmi sudah ya? Sudah, tinggal menunggu pembakalan saja. Apakah nanti sukses atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bersama bisa untuk di penggerak tersebut. Amin. Di sini jadi pertanyaan saya singkat ya. Kepada Ibu ya, yang singkat insya Allah kepada Cik Goveni ya sebagai narasumber kita. Ini saya mau tanya, setelah pembekalan ini, apakah dalam proses pembekalan ini ada tes-tesnya segala macam lagi? Apa setelah pembekalan kan sebagai seorang guru penggerak itu? Mohon penjelasan kepada Bu Penny. Bu Penny. Terima kasih. Jadi tadi sudah saya juga share lini masa. Jadi Bapak setelah kita lalui seleksi 3 tahap tadi, terakhir wawancara, kita memang menunggu saja kapan time kita belajar guru penggerak di program pendidikan guru penggerak 6 bulan kalau yang berikutnya 6 bulan. Setelah melalui yang 6 bulan, saya juga belum tahu nih seperti apanya karena saya masih di angkatan 3. Jadi baru setelah 9 bulan, nanti baru startnya GP. C-nya udah hilang ya, baru guru penggerak. Kemudian saya tanya kemarin sebenarnya ada nggak ya yang CGP ini yang nggak lulus gitu kan? Kayak kita di UP atau di PPG pakai ada seperti tes akhir seperti UP gitu apa tidak gitu? Ternyata kebanyakan guru pengajar praktik mengatakan memang ada sebenarnya yang tidak lulus. Cuman yang nggak lulus itu adalah CGP yang biasanya ada halangan misalnya sakit sehingga tidak tes akhir lagi untuk menjadi guru penggerak selain pendidikannya itu, kecuali nanti berhalangan mengikutinya atau tidak membuat tugas, ada beberapa tugas yang tertinggal. So, dia memang tidak mengikuti sama sekali gitu. Karena lama ada tes lagi di akhir sementara nggak lulus.
Pak Asmi sudah lulus wawancara, siap-siap mengikuti pelatihannya, loka karyanya ya Bu. Apalagi tadi? Biasanya ada loka Pelatihan karya, kopi, karya, konferensi. ya. Dan ada satu lagi tadi apa ya? Rasanya saya ada mencatat tadi. Loka karya, ya, itu aja. Ya, itu sih. Ada sama Luri. Baik, ada satu lagi pertanyaan nih. Oh ya, terkait ini itu di copy ke LMS jelas dipublikasi, itu jelas plagiat. Ya, sesuatu yang diambil dari hal yang bersifat online itu kita ambil begitu saja tanpa kita paraprasekan itu tetap terdeteksi plagiat. Oke, Bu Laila. Silakan Pak Agung Suprapto yang raise hand, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang ingin saya tanyakan begini kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah duluan masuk guru penggerak. Jadi misalnya begini Bu, misalnya kan kita sudah isi biodata kita, akan ada lagi wawancara. Nah, untuk proses wawancaranya bagaimana Bu kira-kira? Apakah nanti via online atau mungkin tatap muka atau bagaimana? Wawancara Pak? Wawancara. Ya. Ya, untuk wawancaranya bagaimana? Via online atau bagaimana katanya? Atau tatap muka atau bagaimana? Jadi Bapak untuk tes wawancara itu kita punya LMS, nanti dari Kemendikbud diberikan link kita untuk langsung Jimit yang dihadiri oleh asesor sebagai penanya. Ada 2 orang asesor itu untuk tes wawancara. Jadi linknya itu disematkan di LMS kita masing-masing Pak. Kita biasanya itu ada jadwal kalau seandainya kita bisa memastikan tanggalnya itu kita klik ya, atau memang kalau kita undur bisa nanti kita konfirmasi sama pihak Kemendikbud kalau hari itu bisa ditunda sama ke hari berikutnya. Jadi online ya Pak, online untuk wawancara. Online Bu ya, untuk wawancaranya nanti. Intinya wawancara dilaksanakan online dan simulasi juga online ya Bu ya. Ya, simulasi juga online. Simulasi juga online Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Pak Ceko juga angkat tangan nih. Silakan Pak Ceko. Ibu Asmanidar udah siap Bu Lela. Ya, Bu Asmanidar sudah terbuka videonya. Silakan Bunda. Masih mute. Suaranya tidak kedengaran Bunda. Bu Asmanidar, dibuka mikrofonnya dulu. Bunda Anis. Ya. Ada yang bertanya tadi, untuk pelelawan kira-kira kuotanya kapan ada? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan untuk Rohul ya. Di Rohul kemarin angkatan kelima, kapan lagi adanya? Jadi menanyakan apa nih? Menanyakan jadwal untuk Rohul dan pelelawan, iya itu kuotanya. Mana dapat dilihat nanti Bu Penny? Silakan Bu Penny. Oke Bu, terima kasih. Biasanya saya sering itu share kota-kota dari kabupaten mana saja yang itu. Terakhir saya coba cari di portal itu memang tidak ada tertera lagi. Jadi memang kita harus sering-sering cari. Biasanya kemarin ada itu. Terakhir jadwalnya itu memang belum tertera di portal Kemendikbud Ibu. Untuk Rohul angkatan 5 berarti mungkin di sini itu seling-seling 1 atau 2 angkatan gitu Ibu. Ampar kemarin angkatan 3, kemudian ada lagi di angkatan 6. 6. Cuman memang nggak ada lagi Pak Agung, memang tidak ada lagi di di portal itu jadwal kapan jadwal pembukaannya itu untuk kota-kota itu memang nggak tertera, belum dibuka, belum terbuka.
biasanya itu kapan kita lihat itu bisa di infonya itu kita lihat di situ memang ada tertera kota-kota apa saja untuk angkatan 7 itu tertera lengkap. Terakhir belum ada Ibu. Jadi nanti kalau ada informasi saya share aja atau guru GPAI lain yang kebetulan buka portal dan melihat ada beberapa kabupaten di Riau, silakan langsung share aja di grup kita biar Oke. Ya. Bu Nurlela, mohon izin mengingatkan kepada seluruh peserta karena waktu kita sudah mau asar, ada yang minta izin untuk sholat. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah di-share oleh host kita di Zoom. Karena nanti sertifikat Bapak Ibu akan link langsung ke email Bapak masing-masing. Oleh sebab itu pastikan nama Bapak Ibu ditulis dengan lengkap ya. Tidak ada perubahan sertifikat. Mohon maaf, panitia tidak akan melayani perubahan nama sertifikat karena kesalahan Bapak Ibu menuliskannya ya. Terima kasih. Ya, lanjutkan. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, kata kunci kita dalam menjawab setiap pertanyaan esai itu di situ adalah motivasi. Motivasi yang misalnya selalu ingin meningkatkan kompetensi sebagai guru, memberikan manfaat bagi orang lain, melakukan perubahan positif di sekolah, kemudian merasa tertantang untuk melakukan hal-hal baru yang baik. Jadi di setiap itu kemudian kita ciptakan juga pengalaman kita selama mengajar. Jadi intinya ada motivasi diri di setiap jawaban esai yang kita berikan dan pengalaman-pengalaman yang lalu itu bagaimana kita melakukan suatu perubahan baik diri sendiri dan orang lain. Untuk menulis dengan target karakter itu kan kita diminta beberapa di situ ada karakter yang mesti kita penuhi. Jadi dalam menulis itu nggak simpang siur belabakan gimana, nggak bisa apa nih sebenarnya yang dijawab gitu. Jadi kalau triknya menurut saya itu kita pahami dulu pertanyaannya, kemudian kita tentukan oh ini kira-kira nih ide yang akan dijawab ini seperti ini gitu. Udah tertanam dulu di pikiran kita ini, kemudian kita jabarkan di kata-kata yang akan kita tuliskan. Nah untuk menulisnya kita tuliskan dengan urutan mayor minor. Maksud saya gini, jadi ada nanti ketika menuliskan itu ada inti pokok utama, kemudian nanti ada nanti setelah utama itu ada jabaran-jabaran kecil-kecil atau sub-tema yang kecil, kemudian dari subtema yang kecil itu kita tulis sesuai dengan urutan minornya tadi. Jadi ketika asesor membaca, dia bisa jelas gitu menangkap oh ini tulisannya seperti ini, artinya ketika membaca itu memang berurutan, jadi enak dibaca yang kita jawaban kita gitu. Kalau bisa nanti setelah kita menjawab itu di akhir kalimat itu kita bikin konklusi atau kesimpulan dari paragraf kita kalau memang karakternya itu memang masih ada gitu. Jadi itu trik dari saya bagaimana kita itu menulis efektif dan bagus lagi itu maksudnya enak dibaca. Selain EYD kita juga harus memperhatikan ide pokok kemudian mayor minor dalam penulisan, menulis kalau bisa dibikin konklusif di akhir paragraf. Untuk simulasi mengajar tentunya kita harus menyiapkan RPP yang paling kita kuasai. Kemudian kita siapkan juga alat peraga yang sudah jadi. Jadi memang dengan seperti itu memang karena waktunya 10 menit itu sudah lengkap pembukaan di situ, isi, penutup. Nah, jadi memang kita memang harus representatif, peraga sudah siap semua. Kemudian ketika kita mengajar itu suasana ruangan itu udah representatif dan kondusif. Kemudian seakan-akan kita mengajar ada murid di depan kita. Jadi ketika trik mengajar itu jadikan kita mengajar itu kondisi kelas itu memang aktifnya murid gitu. Kita hanya bertanya kemudian kita kasih stimulus kepada siswa, seakan-akan mereka menjawab, nanti kita misalnya bilang terima kasih atau pokoknya seakan-akan kita kayak berbicara di depan kita ada murid gitu. Nah, semakin semangat kita maka seakan-akan di situ tampak keaktifan dari murid dalam pembelajaran. Jadi itu sepertinya memang memerlukan latihan yang berkali-kali sebelum tampil. Ya, artinya cukup untuk pembukaan, inti, dan penutup lengkap gitu. Saya rasa 10 menit itu memang bisa untuk dilakukan. Kemudian untuk trik wawancara, wawancara adalah tes seleksi yang terakhir. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik, artinya kita juga mesti sama seperti simulasi mengajar, artinya fisik kita, kesehatan juga mesti kita jaga. Kemudian ada
persiapannya itu kita pastikan HP, laptop, charger, kuotanya juga ready, ruangan juga memang betul-betul kondusif. Kemudian di situ ada nanti 2 orang asesor yang akan bertanya tentang kita, tentang esai yang telah kita isi. Tapi Bapak dan Ibu, kalau pengalaman saya kemarin ternyata di wawancara itu bukan hanya esai saja, ternyata di situ boleh mereka bertanya tentang hal-hal lain gitu yang menurut mereka penting untuk ditanya. Artinya kayaknya kalau saya kemarin Tujuan hidup ditanya. ya hidup ibu gitu, bagus gitu kan, ketika tuh langsung gimana ya, memang memang di situ rupanya memang titik fokus pertanyaannya kan di situ sebenarnya. Jadi dari jawaban yang kita berikan barangkali di situ poin-poin yang diambil untuk tes wawancara itu. Jadi tadi Ibu apa tadi yang ditanyain apa tujuan hidup? Ibu Nurlela. Rata-rata di angkatan 5 itu ditanya tujuan hidup. Iya, saya juga ditanya kemarin. Kalau saya kemarin nggak sampai durasinya kemarin 1 jam 30 menit ya Bu, 2 jam ya kalau nggak salah. 1 jam. Saya berapa Ibu? Yang angkatan 5? Iya, 1 jam Bu. 1 jam. Oh, saya malah kemarin nggak mesti 1 jam, saya setengah jam udah selesai. Jadi sebenarnya tergantung asesornya saja. Saya 1 jam bahkan agak lebih. Karena diajak ngobrol gitu. Iya. Oh, iya diajak ngobrol, iya. Iya, Bapak dan Ibu, berarti beda durasinya. Jadi ketika kita menjawab Bu Feni, kita ini waktu yang membatasi kita, mungkin bisa lebih ringkas lagi hingga ke bagian closing. Oh ya, dia selesai, hampir selesai ya Ibu. Ya, hampir selesai ya. Jadi ketika apa adanya, jangan sampai kita mengarang-arang cerita. Memang sebenarnya itu memang nggak boleh gitu kan, mengarang cerita sendiri akhirnya kan membuat kita agak susah lagi gitu. Memang jawaban itu memang menceritakan seperti apa saya atau tes simulasi mengajar, jangan sampai kita ada yang merekam lalu menyebarkannya ke media sosial. Itu fatal sekali dan menyebabkan tidak lulus. Memang kejadian Bu, ada teman saya kemarin ada anaknya yang memvideokan kemudian dia share ke Instagram, memang fatal, tidak lulus. Baik Bapak dan Ibu, di sesi terakhir tanya jawab sepertinya tadi sudah sekaligus sejalan dalam penyampaian materi. Baik, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Ibu Feni Delviani yang telah panjang lebar menjelaskan terkait regulasi tadi, kemudian kiat sukses lulus calon guru penggerak, dan sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang ingin kita utarakan kepada Ibu narasumber, namun waktu juga yang memisahkan kita. Saya di sini menghimbau kepada Bapak Ibu, di mana-mana tuh banyak virus yang mengawasi. Kita diminta menjaga jarak. Ingin mendalami pembelajaran berdiferensiasi, yuk ikut program guru penggerak. Iya. Jadi itu salah satu manfaat kita mengikuti pendidikan program guru penggerak. Dan peluang lainnya yaitu tadi disampaikan oleh narasumber bahwa besar peluang kita bagi yang berminat ingin menjadi kepala sekolah, dan kemudian regulasi untuk calon pengawas itu saya juga ada diskusi dengan teman, sepertinya belum ada ya Bu Feni ya. Belum Ibu. Misalkan gini, dari guru penggerak itu bisa diangkat salah satu syarat untuk menjadi pengawas itu regulasinya katanya belum yang ada. Yang ada masih PLT Bu. Ya. Kalau regulasi yang terakhir guru penggerak itu apabila kepala dia bisa di PLT. Ya. Yang di PLT ya. Prioritaskan ya. Kemudian bagi Bapak Ibu guru honorer juga jangan berkecil hati, karena ini besar juga peluangnya untuk kelulusan di P3K dan PPG ya. Begitu ya, Bu narasumber? Iya, Ibu. Baik. Ya. Alhamdulillah kita akhirnya sampai pada penghujung waktu dan kita sebentar lagi akan melaksanakan sholat asar.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu narasumber, kami mohon kesediaan Ibu narasumber untuk mungkin nanti berkomunikasi secara pribadi begitu. Rasanya Bu narasumber bersedia lah ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih para panitia. Hebat semua untuk guru PAI Provinsi Riau. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di webinar selanjutnya. Selanjutnya room ini kita serahkan kepada host. Apakah host masih ada? Masih. Oke, terima kasih MC yang telah memimpin kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan sukses dan MC kita sangat disiplin sekali dan pas tepat waktu. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita live untuk kegiatan ini, mari kita berfoto bersama. Semuanya mohon dibuka kameranya. Yang belum buka kamera, mohon buka kamera. Salam guru penggerak ya, tangannya seperti ini. Oke. Halaman pertama, 1, 2, 3. Tangannya di kepal Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Oke. Untuk halaman berikutnya, sekali lagi. Tahan dulu. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sekarang kita galeri. Oke, semuanya sekali lagi. Ini banyak yang tutup kamera, gimana ceritanya? Apakah enggak jelek foto kita nanti? Udah pergi, Pak. Jaringan. Jaringan ya? Ya udah di apa aja Pak, di screenshot aja Pak, nggak apa-apa. Di SS saja Pak. Adanya aja ya. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita boleh live tentunya. Jangan lupa absen dulu sebelum. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat mengikuti webinar selanjutnya dari KKG Provinsi Riau insya Allah bulan Maret ya. Oke Bu. Terima kasih. Ya, ya Rahul. Iya. Ikut semuanya ya, nanti kalau ada kuotanya ikut ya, CGP. Iya, itulah kemarin Bu Aning sayang ketinggalan karena ada apa kemarin, jadi enggak sempat ikut. Gak apa-apa, nanti belajar lagi Pak Jasmi lulus, yang Inhel belajar sama Bu Nurlela, kita udah punya banyak hebat ya, saling berbagi ya Bapak Ibu. Iya. Itu akan berkembang jika tidak berbagi. Ya. Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum.